Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Binuang Channel. Kali ini kita akan melihat penampakan Nagari Tuo Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Yuk, langsung ke TKP. Nagari Pariangan menjadi salah satu desa yang membanggakan karena pesonanya yang luar biasa. Media pariwisata dari New York, Amerika. Travel Budget pada 2012 menjadikan Nagari Pariangan sebagai desa terindah di dunia bersama desa lainnya di dunia, seperti Niagara-on-the-Lake di Kanada, Kreski Krumlov di Republik Ceko, Wengen di Swiss, Shirakawa-go di Jepang, dan Eze di Prancis. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Nagari Pariangan juga berada di antara Kota Batu Sangkar dan Padang Panjang. Nagari Pariangan memiliki luas 17,97 km persegi. Tak hanya juara karena keindahannya, berada di ketinggian sekitar 500–700 meter di atas permukaan laut membuat udara di Nagari Pariangan begitu sejuk. Secara geografis, Gunung Marapi masih aktif hingga saat ini. Gunung tersebut terakhir meletus pada 2014. Berada di wilayah pegunungan membuat panorama alam di Nagari Pariangan begitu luar biasa. Nagari Pariangan juga menjadi desa pertanian pertama di Minang. Kesuburan tanahnya tidak perlu diragukan lagi. Pertanian menjadi sumber pangan masyarakat Nagari Pariangan. Karena begitu menghormati para leluhur dan menjunjung tinggi peninggalan sejarah, sepetak sawah di sana dijadikan situs peninggalan. Ya, Sawah Gadang Satampang Baniah yang merupakan sawah pertama yang dibuka oleh Datuk Tantajo Garhano, leluhur masyarakat Minang, telah dijadikan cagar budaya oleh masyarakat setempat. Hal tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat Nagari Pariangan begitu menghormati situs-situs bersejarah warisan dari para leluhur. Sawah pertama tersebut berada di ujung jalan utama desa. Di jalan utama menuju desa wisata ini, para pengunjung akan ditemani oleh jalan yang berkelok dengan pemandangan hijau yang begitu asri, yakni hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Rumah-rumah gadang khas Sumatera Barat yang berada di wilayah perkampungan Nagari Pariangan juga tidak biasa. Meski padat, rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung, terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Setiap jengkal mata memandang, selalu terlihat atap gonjong yang runcing atau sebutan atap rumah gadang. Meskipun terlihat tua, rumah-rumah tersebut masih terlihat apik dan khas karena motif-motif Minang. Uniknya,
Masyarakat desa membangun rumah-rumah tersebut secara tradisional dan tanpa menggunakan paku. Rumah gadang ini diantaranya seperti Balai Rungsari Tabek atau rumah gadang tertua di Minangkabau, Rumah Gadang Datua Bandaroi, Rumah Gadang Datua Rangkayosati, Masjid Tuo Pariangan, serta Monumen Api Porda. Tak hanya rumah-rumah yang menjadi daya tarik desa Nagari Pariangan, Masjid Islah yang dibangun pada abad ke-19 pun turut menarik pengunjung. Bangunan tertua yang dibangun Syekh Burhanuddin, seorang ulama terkemuka di Minang. Masjid dengan gaya arsitektur Dongson ala dataran tinggi Tibet, menggambarkan betapa majunya peradaban Minangkabau kala itu. Masjid tua ini telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali, yaitu pada 1920 dan 1994. Yang semakin membuat masjid ini unik adalah terdapat pancuran air panas langsung dari Gunung Merapi. Air tersebut dapat digunakan untuk umat muslim mensucikan diri. Pancuran ini dianggap sebagai sebuah keberkahan bagi masyarakat Nagari Pariangan. Ada lagi yang menarik di Nagari Pariangan, yakni makam Datuk Tan Tajo Garhano yang juga merupakan situs sejarah di wilayah desa. Uniknya, tidak seperti makam lain. Makam tokoh adat ini selalu berubah panjang dan lebarnya setiap diukur. Nagari Pariangan atau Nagari Tuo Pariangan merupakan desa paling tua yang menjadi cikal bakal rakyat Minangkabau. Kata masyarakat sekitar, leluhur Minang pada dahulu kala berasal dari Gunung Marapi. Dahulu, puncak Gunung Marapi masihlah berupa sebuah daratan, lalu daerah sekitarnya adalah perairan. Ketika air mulai surut, masyarakat membangun perkampungan di wilayah gunung. Nagari Pariangan juga menjadi cikal bakal lahirnya sistem pemerintahan khas masyarakat Minangkabau yang populer dengan sebutan Nagari. Menurut sejumlah pengamat, sistem pemerintahan Nagari sebelum 1980 sangat mirip dengan konsep polis pada masyarakat Yunan kuno yang lebih otonom dan egaliter. Pada saat itu sebutan yang dipakai bukanlah desa, melainkan nagari. Maka jadilah Nagari Pariangan. Menurut etimologi, kata Nagari berasal dari bahasa Sanskerta, Nagarom, yang berarti tanah air, atau tanah kelahiran.
Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat yang dipercayai dan dihormati di Sumatera Barat. Demikianlah sahabat Binuang Channel, penampakan Nagari Tuo Pariangan, salah desa-desa terindah di dunia. Jangan lupa, jika sahabat berkunjung ke Sumatera Barat, berhentilah sejenak di Nagari Tuo Pariangan. Ikuti terus channel ini, kita akan melihat penampakan-penampakan dari atas udara lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.